Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Di genggamannya setiap manusia, setiap makhluknya dapat begitu mudah dihidupkan. Di genggamannya setiap makhluknya dapat dimatikan, dan di genggamannya pula makhluk-makhluknya dengan begitu mudahnya dapat dihidupkan kembali. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad SAW. Beliaulah makhluk yang amat sangat indah rupanya, beliaulah makhluk yang paling sangat baik akhlaknya, dan beliaulah makhluk yang paling Allah cintai di alam semesta ini. Anak-anakku yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik ini, pada pagi hari ini, Pak Alvin akan melanjutkan terkait pembelajaran sholat jenazah yang pada minggu kemarin kita telah melakukan sebuah kegiatan pembelajaran dari memandikan dan mengkafani jenazah. Dan sebelum Pak Alvin melanjutkan terkait pembelajaran selanjutnya, Pak Alvin akan mengabsen beberapa siswa terlebih dahulu. Yang pertama adalah Nadia hadir, Anissa hadir, Anwar hadir. Selanjutnya setelah Pak Alvin mengabsen peserta didik dari kelas 11 PKM 3, Pak Alvin akan mengingatkan kembali terhadap kegiatan yang telah kita lakukan pada 1 minggu yang lalu, yaitu memandikan dan mengkafani jenazah. Pak Alvin akan bertanya kepada kalian yang telah melakukan praktek memandikan dan mengkafani jenazah, ada berapa lembar kain kafan yang dibutuhkan untuk jenazah laki-laki. Kemudian bagaimana Mbak, Mas, ada jawaban terkait pertanyaan Pak Alvin? Betul, ada 3 lembar kain kafan yang dibutuhkan untuk mengkafani jenazah laki-laki. Selanjutnya, untuk kesempatan yang baik ini, Pak Alvin akan memulai subbab baru, yaitu mensolati dan menguburkan jenazah. Pada kesempatan ini, Pak Alvin akan memulai dari niat, kemudian takbir, kemudian nanti diakhiri dengan salam. Kemudian hal yang harus diperhatikan ketika kita menyolatkan jenazah, yaitu yang pertama, kepala di sebelah utara dan kaki di sebelah selatan. Kemudian letakkanlah jenazah di tempat yang tinggi dengan tujuan agar memuliakan jenazah tersebut. Selanjutnya, ketika kita akan melakukan sholat jenazah, yang kita lakukan adalah berwudu terlebih dahulu, yaitu mensucikan diri dari hadas-hadas kecil. Setelah kita berwudu, hal yang kita lakukan selanjutnya adalah mempersiapkan imam. Imam dipilihkan dari orang yang mampu memimpin sholat dan didapatkan dari orang yang paling dekat dari rumah jenazah tersebut. Jadi seandainya ada orang soleh dari luar daerah atau dari luar rumah jenazah tersebut, maka tidak berhak imam tersebut, orang tersebut menjadi imam. Selanjutnya, ketika sudah dipilihkan imamnya, kemudian imam itu membentuk shaf, dan shaf itu seandainya jumlah orang-orang yang menjadi makmum itu banyak, itu diharapkan dijadikan menjadi 3 shaf. Selanjutnya, ketika imam sudah siap, kemudian jamaahnya juga sudah siap untuk melakukan sholat jenazah, imam memposisikan
lurus dengan kepala apabila imam itu mensolatkan jenazah laki-laki, dan apabila imam memposisikan lurus dengan perut atau bagian tengah jenazah, berarti imam tersebut akan mensolatkan jenazah perempuan. Kemudian ketika sudah siap, imam sudah berdiri di depan jenazah, kemudian sudah mengatur makmum, hal yang selanjutnya adalah imam melaksanakan sholat jenazah. Jadi imam takbir terlebih dahulu, baru diikuti oleh para makmumnya. Kemudian di dalam sholat jenazah itu ada 4 kali takbir, tidak ada ruku, tidak ada sujud. Jadi nanti imam dan makmum tidak melakukan sujud dan ruku, namun hanya ada 4 kali takbir. Pertama, imam akan membaca niat terlebih dahulu bersama makmumnya di dalam hati masing-masing. Kemudian selanjutnya takbir Allahu Akbar, takbir pertama, kemudian diikuti dengan membaca bacaan suratul Al-Fatihah. Setelah selesai, imam takbir lagi, takbir kedua Allahu Akbar, kemudian diikuti oleh makmumnya. Kemudian imam dan makmum membaca secara lirih, secara sir, sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Selanjutnya takbir yang ketiga dilakukan oleh imam dan diikuti oleh makmumnya. Kemudian yang dibaca adalah doa untuk si mayit. Bacaannya adalah Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itu adalah bacaan doa untuk mayit perempuan. Dan apabila doa untuk mayit laki-laki adalah Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kemudian selanjutnya imam takbir lagi, yaitu takbir yang keempat, Allahu Akbar, dan diikuti lagi oleh makmumnya. Kemudian membaca doa untuk keluarga yang ditinggalkan. Bacanya seperti Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftina ba'daha waghfir lana walaha. Itu untuk doa mendoakan keluarga yang ditinggalkan dari jenazah perempuan. Dan apabila keluarga yang ditinggalkan adalah jenazah laki-laki adalah Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Kemudian diakhiri dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, diikuti oleh makmum. Dan selanjutnya imam kembali membacakan salam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian diikuti oleh makmumnya. Seperti itu. Kemudian itu secara teori tentang pelaksanaan sholat jenazah. Kemudian pada kesempatan ini akan menjadi lebih mudah dipahami apabila Pak Calvin dan kalian sebagai peserta didik nanti akan mempraktekkan bersama-sama. Kemudian nanti minggu ke depan kita akan penilaian terkait pelaksanaan sholat jenazah secara individu. Baik, Pak Calvin akan mencontohkan bagaimana proses mulai dari imam mempersiapkan jamaah dan proses pelaksanaan sholat jenazah secara langsung. Baik anak-anakku, terkait pelaksanaan praktek sholat jenazah yang akan kita contohkan pada pagi hari ini, yaitu dimulai dari imam mempersiapkan keadaan makmum-makmumnya. Dan kembali lagi diingatkan, imam dipilih dari orang yang mampu mengimami sholat jenazah tersebut dan didapatkan dari orang terdekat di lingkungan rumah orang yang meninggal. Baik, sudah dipilih imam yang dianggap mampu dan dari lingkungan
setempat, imam berdiri di depan mayit, kemudian imam mempersiapkan para makmumnya dengan cara mempersilahkan makmum untuk lurus dan rapat. Setelah imam sudah dibentuk secara lurus, rapat, kemudian perhatikan ada hal yang disunahkan lagi adalah membentuk shaf itu menjadi 3 shaf. Jadi kalau bisa memungkinkan shafnya dibagi menjadi 3 shaf. Namun apabila jamaahnya terlalu banyak, tidak memungkinkan untuk dijadikan menjadi 3 shaf, maka shafnya sampai berapapun tidak masalah. Selanjutnya setelah sudah dikondisikan makmumnya, imam berbalik badan. Dan perhatikan, imam lurus dengan kepala, berarti imam tersebut mensolati jenazah laki-laki. Dan apabila imam tersebut lurus dengan badan, dengan tengah badan, bagian perut, bagian dada, berarti jenazah yang disolati adalah jenazah perempuan. Baik, inilah gerakan posisi imam apabila imam menyolatkan jenazah laki-laki, yaitu lurus dengan bagian kepala. Setelah imam mempersiapkan makmum, selanjutnya adalah proses sholat jenazah. Imam lurus dengan kepala, berarti imam akan menyolatkan jenazah laki-laki. Dan di dalam niatnya juga diterangkan terkait dengan, dijelaskan tentang mengkhususkan mengkhususkan niatnya, yaitu khusus untuk jenazah laki-laki. Baik, Pak Calvin akan menyontohkannya, yaitu diawali Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ngala hadal mayyiti arba'at takbiratin fardol kifayati adza'a imama lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah contoh pelaksanaan sholat jenazah apabila jenazahnya laki-laki. Kemudian Pak Calvin akan menyontohkan apabila jenazahnya perempuan. Berarti imam lurus dengan bagian tengah jenazah. Kemudian lagi kita lafalkan niat, kemudian 4 kali takbir, kemudian salam. Yang pertama adalah niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadzal mayyitati arba'at takbiratin fardal kifayati adza'a imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana walaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah 2 contoh pelaksanaan sholat jenazah laki-laki dan perempuan yang insya Allah dapat dipraktekkan oleh peserta didik pada kelas 11 PKM 3. Kemudian
setelah mempraktekkan, Pak Kalvin mencontohkan, kalian harus mencoba sendiri-sendiri, mencontohkan, mempraktekkan sendiri-sendiri. Kemudian pada minggu besok Pak Alvin akan melakukan penilaian ujian praktek terkait pelaksanaan sholat jenazah. Anak-anakku, setelah kita lakukan praktek sholat jenazah, kemudian kalian sudah memahami dengan begitu bagus tentang bacaan, tentang gerakan yang insya Allah tinggal kalian mempraktekkan apabila di lingkungan kalian terdapat sebuah kejadian meninggal dunia. Kemudian ketika kalian bisa melaksanakan tentang mampu menerapkan di dalam kehidupan kalian tentang pelaksanaan sholat jenazah, insya Allah kalian akan termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Karena apa? Kalian itu mampu menyempatkan diri memberikan penghormatan kepada orang yang meninggal, sehingga insya Allah pasti akan membalas dengan begitu banyak kebaikan. Selanjutnya, setelah kalian mempelajari tentang pelaksanaan sholat jenazah, Pak Alvin akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu proses penguburan. Proses penguburan diawali dari proses pamitan. Pamitan yaitu ustadz atau kaim yang berada di lingkungan rumah orang yang meninggal itu meminta dimaafkan atas segala bentuk dosa kekhilafan yang pernah dilakukan oleh si mayit, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Kemudian ustadz atau dari pihak keluarga meminta apabila ada sangkutan dari si mayit atau orang yang meninggal, untuk orang yang memiliki sangkutan tersebut konfirmasi kepada pihak keluarga apabila jenazah memiliki sangkutan, karena apabila ada mayit yang meninggal dunia dan masih memiliki hutang di dunia, maka hutang tersebut akan dibawa sampai mati. Ketika proses pamitan itu telah selesai, kemudian jenazah dibawa ke kuburan. Sesampainya di kuburan langsung diturunkan. Proses menurunkan itu bisa dari sebelah kiri liang lahat atau dari sebelah barat liang lahat. Yang penting yang menyerahkan itu dapat mempermudah orang yang menerima jenazah di dalam liang lahat tersebut. Kemudian setelah jenazah diterima oleh orang-orang yang berada di liang lahat, kemudian hal yang pertama oleh orang tersebut adalah, yang pertama adalah menghadapkan jenazah ke bagian barat, seperti orang yang sedang seperti ini. Jadi jenazah dihadapkan ke arah barat. Kemudian bagian dari jenazah tersebut itu dikasih bantalan agar ketika menghadapkan jenazah tersebut, jenazahnya itu tidak bergeser. Setelah jenazah itu dihadapkan ke barat, kemudian tali-tali pengikat kain kafannya untuk dilepaskan. Sudah dilepaskan, kemudian tahap selanjutnya itu ada mengeluarkan jempol, jari jempolnya, kemudian ditancapkan ke bagian tanah. Selanjutnya ketika sudah dihadapkan, dilepaskan, kemudian ini sebagian kepalanya buka, kemudian diazankan. Kemudian diazankan selesai, kemudian dibacakan doa Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Sampun, setelah jenazah siap, setelah prosesi dihadapkan, kemudian dilepas kain kafannya, diazankan, kemudian ditutup dengan bisa menggunakan peti atau menggunakan dengan beberapa potongan kayu agar jenazahnya itu tidak langsung tertimpa oleh tanah. Selanjutnya sudah kemudian ditimbun oleh tanah, kemudian yang terakhir adalah dibacakan doa oleh ustadz.
Doanya pasti untuk meminta ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila kita sudah melakukan apabila sudah dibacakan doa, berarti sudah selesai proses penguburan jenazah tersebut. Anak-anakku yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah melaksanakan 2 kegiatan hebat pada pagi hari ini, yaitu mensolatkan jenazah dan menguburkan jenazah. Kesimpulan yang Pak Calvin dapat sampaikan kepada kalian, kalian telah melakukan dengan baik, dengan hebat, dengan sesuai dengan yang Pak Calvin harapkan. Pesan Pak Calvin, tolong manfaatkanlah ilmu yang telah kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini. Kemudian apabila ada tetangga kalian atau rekan kalian yang meninggal dunia, tolong sempatkanlah untuk melaksanakan sholat jenazah dan menghantarkan jenazah tersebut sampai ke kuburan, karena insya Allah Allah akan memberikan naungan kebaikan kepada kalian bagi orang-orang yang mensolatkan jenazah dan mengantarkan jenazah sampai ke liang lahat. Terima kasih, mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Semoga pertemuan pada hari ini oleh Allah kita terhitung ibadah dan selalu diberikan kebaikan. Mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum wa ala fahmikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.